Oke, kita ngomongin soal ketajaman di setiap klub ini ya, setiap lini juga. Jadi Ini bahas Arsenal nih. nah, ini dia kita mau masuk langsung. Oh iya, nih. pas. Gue kira MU langsung. Dini hari ini kita akan melihat persaingan juara kembali menyala nih ya. Media selalu bisa aja memancing antara Arteta dan Pep untuk saling memberikan war. Tapi kita akan ke laga yang maha penting dulu sebelum kita ke Arsenal. Sudah tahu City. apakah itu? City. King MU dong. padahal Kita yang juara bahas City dulu sama United Arsenal, ya. United ada yang naik ada yang turun nih ya kan. Come on, Tapi City. Evelyn mau langsung ke Virsi nih. Apa? Virsi, tadi kan Kenapa? berarti mengakui nih mengenai mengakui, United naik ya. turun nih ya. Apa sih faktor lagi yang masih mungkin untuk Bisa. King MU ini kepleset Kepleset. melawan Newcastle? Ada nggak? Kondisi Peluangnya. Maguire dan Shaw yang katanya nggak cedera tapi lagi sakit ya, lagi nggak sehat, itu mungkin juga berpengaruh ke kebugaran mereka. Tapi selain itu gue nggak tahu apa lagi. Soalnya Gua tahu. biasanya si Man United ini kan udah 3 kali terakhir ya mereka kalah di St. James's. Walaupun itu emang kalau mau dibilang itu anomali lah. Karena 3 kali menang itu sama kayak jumlah 18 pertandingan sebelumnya di St. James's. Jadi ini adalah suatu periode waktu jarang-jarang nih kemarin Newcastle bisa menang. Tapi sekarang itu different banget tim ini. Kalau kita ketemu tim yang bermainannya kayak Man United sekarang yang bisa main transisi cepat, ada pemain kayak Bruno yang udah ngasih 13 assist musim ini, join most dengan Antonio Valencia, dan kayaknya dia bakal ngalahin rekornya Beckham ya, 15 assist dalam satu musim Premier League. Dengan Sesko yang tentu aja diincar juga sama Newcastle pada awal musim, terus dia milih ke Man United sama kayak Kitike ketika itu milih ke Liverpool. Makanya gue bilang Berarti bagus dong Sesko ya milih. tim-tim kayak gini Milih tim yang tepat ya juga Sesko. tim-tim kayak gini tuh punya daya tarik yang beda ya Iya. sama walaupun mereka nggak main di Liga Champions, sama kayak tadi Aldi bilang kalau misalnya Liverpool nggak peringkat 4 besar nanti mungkin Daya nggak ada tariknya. pemain yang ke Yang seksi. situ. Ternyata nggak juga, kayak Man United musim lalu udah buktiin gitu nama besarnya cukup untuk menarik pemain-pemain walaupun mereka nggak main di antar klub Eropa. Waktu istirahat mereka lebih banyak, dan Maret ini nih rentetan Newcastle lagi gila-gilanya sih, nggak habis pikir gua. Man City di Piala FA, habis itu Barca, Chelsea, Barca, habis itu Dineware Derby penutup. Terus menangnya kapan? Dan Malam ini aja deh. Aduh, Malam ini aja deh menangnya. menangnya. Iya, orang pemain Newcastle aja kemarin Jacob Ramsey tengah babak lawan Everton muntah-muntah di lapangan. Aduh. Juga lagi ada Lambung. bug ini lah apa, virus Gangguan. gitu kayaknya di Newcastle. Walter Manda udah berapa hari dia nggak datang ke lapangan latihan karena lagi Diare. gak enak badan juga nih dia. Gak enak badan juga. Jadi sekarang Man United dengan rentetan kemenangan mereka, dengan walaupun mereka udah 5 kali kebobolan duluan, kalau tadi kita bahas ya, tim-tim yang punya mentality untuk bangkit setelah tertinggal. Man United udah 5 kali tertinggal musim ini di bawah Carrick, Sepanjang musim. di bawah Carrick ya, apa sepanjang Sepanjang musim ya. Tapi mereka masih bisa terhindar dari kekalahan itu. Mentality mereka terbukti di sini. Jadi ya gue nggak berharap banyak, just enjoy the game. Tapi kapten FPL gue untuk yang pada untuk pengen tahu adalah Bruno Fernandes. Jadi gue nggak akan menyesal kalau misalnya nanti Newcastle Main kalah. aman. Kalau Newcastle menang gue happy. Kalau Newcastle kalah Bruno bikin Bayangin penalti kalau- gue happy. bayangin kalau gue nggak pasang Bruno dan Newcastle kalah, kan double. Nggak ada, iya Oh, benar. double Jadi sedihnya harus ya. ada Harus ada penyeimbang dong. sih. Hidup itu harus ada imbang. Ih. Asik. Sebelum kita ke pahlawan MU kita nih ya, Aldi, ke Rizal dulu Pahlawan nih. MU. Rizal melihat bagaimana? Ada peluang nggak MU ini kepleset ngelawan Newcastle? Ada nggak? Ada tapi minim sih menurut gue. Selain Mulai cedera, ini ya. Gua harus Mulai. mengakui lah mereka. Oke. Tapi kan performa bagus bukan berarti dipermanenkan. Beda loh ini. Oh iya. meragukan Beda. Carry. Pelan-pelan Bukan meragukan aja, tapi slow. kalau ada Iya, penggantinya harus diganti gitu aja poinnya. Diego Tapi kalau Simeone ya. untuk- Itu diragukan Ya, juga. ketawa. Ya. Tapi ini pelatih yang udah menunjukkan ya, dia dari situasi tertinggal bisa menyamakan kedudukan. Ya. Cara dia memanage Sesko itu adalah salah satu contoh paling bagus. Ini pemain yang kayaknya jumlah golnya udah melebihi jumlah gol dia separuh pertandingan sama Amorim berarti ya. Ini pemain yang menurut gue berkembang banget. Cara dia memakan waktu untuk si Sesko ini, sabarnya pun juga kelihatan bagus banget. Dapat reward kemarin sebagai starter dan bisa Iya. dijawab sebagai pencetak gol. Jadi menurut gue cara dia menangani pemain itu kelihatan bagus, dan gue ngelihat MU ini lagi dapat momentum yang lagi bagus banget, dan mereka hanya punya fokus di game ini doang di Premier League. Iya, nggak perlu mikirin Iya, lain, istirahatnya lama. nggak ada goals lain selain di Premier League, dan mereka gua rasa
kalau malam ini menang dari Newcastle dan hasil lain seperti Aston Villa Chelsea, ini gue ngomong ini juga di Jumat, Iya. gue bilang ini adalah bulan yang bisa memastikan mereka lolos di Liga Champions di bulan Maret ini karena Dan yakinnya bisa nggak menang? gue atas yakin bisa. Newcastle? Bisa. Gue yakin bisa karena mereka pesaingnya pada saling bunuh dan menurut gue ini ngebuka jalan buat United. Jadi kayaknya MU kita harus menerima kenyataan MU bakal main di Nggak Ucel. apa-apa JMT. Satu hal lagi soal Aha. kunjungannya Man United ya. Ini si Michael Carrick kan is a Geordie ya. Dia kayak Ya. John Herdman. Dia lahir di daerah situ. Jadi dia ada fan Newcastle dari kecil. Jadi untuk dia datang kayaknya sih emang udahlah return in the stars aja tuh. Man United menang-menang dah, biarin aja. Dapat sih kayak menang lagi sih. Positif lah. Positif apa? Setidaknya nggak MU kalah menang. MU. Setidaknya nggak kalah menurut gue. Harapannya. Heeh. Tapi Jadi- Newcastle nggak bisa kita tutup mata juga. Ini tim yang cukup anomali ya. Gue bisa tutup mata aja orang kemarin aja main sama Gimana? Everton kayak gitu. Gue yakin MU menang, tapi Newcastle jangan tutup mata. Gimana? Nggak usah ngomong itu Kalau mah. dari Mas Firzi kita harus balance. jangan Oh cuma gitu, jadi doang. pikirnya netral-netral. Oke, Harus- Vin harus langsung ke Aldi aja deh balance. kalau gitu. Di, berarti laga malam ini MU merem aja kali ya dia. Gimana Di? Kalau tadi apa yang mungkin bisa membuat MU kepleset, mungkin kondisi rumput dari St. James's Park kali ya kalau wow. licin. Karena Licin? Cukup POV yang, iya. Tapi kalau to be fair, kalau MU menang jangan sok-sokan main set Set apa nih? set play dari belakang. Set play. Kayak waktu lawan Set Everton. Set piece-nya MU bagus. Oke, Maguire, Oh, oke, Ferdinand. jangan ledek lu, nggak boleh. Wih. Set playnya MU dari belakang kemarin sempat dicoba, jangan di game di St. James's Park deh. Ini stadion terlalu angker lah, terlalu berbahaya gitu. Angker. Udah biarin aja Wolves biarin aja Newcastle megang bola. Toh Newcastle megang bola juga nggak efektif banget. Biarkan saja Newcastle pegang bola dan MU bermain selaknya MU, Counter serangan attack. balik cepat, counter attack, manfaatin aja. Basic football kita udah bahas berkali-kali, Carrick membuat MU bermain dengan sangat basic dan itu adalah hal yang membuat MU works. Jadi Nah, nge-MU aja gitu. Nge-MU aja. Nge-MU Karena aja. dengan nge-MU pun sekarang ada di atas dari Chelsea, di atas dari Liverpool, di atas dari Aston Villa yang tadinya 11 poin tertinggal. Udah cukup banget gitu. Dan tadi kalau Rizal bilang si MU ini adalah tim yang dari kondisi tertinggal bisa keluar dan membawa poin. Itu berarti kan membuktikan bahwa Carrick dan MU lebih baik dibandingkan Liverpool dan juga Arne Slot. Jadi Rizal bilang kalau Liverpool ini kondisinya tertinggal dulu, sulit mereka untuk keluar sebagai pemenang. Nah, paling tidak ini membuat table itu nggak bohong kenapa Liverpool ada di bawah MU jadinya kan. iya. Jadi 3 poin beda. 3 poin bedanya. Walaupun belum tentu aman juga Jal. Iya. Masih bisa nyusul Siapanya? Liverpoolnya. Iya. Benar. Lu yakin nggak Liverpool finish di atas MU? Yakin sih masih ada Oh, keyakinan. yakin, At least bisa. Masih ada Masih ada keyakinan ya. Tapi MU-nya UCL tetap. Iya, MU-nya enggak. UCL. Kita Barang. bahasnya. Menurut lo apakah siapakah yang bakal finish lebih tinggi? Liverpool. Nah, itu yang gue pengen denger, itunya doang. Suka sama mentalitasnya. Itu yang Sebelum gue pengen kita denger. tutup sesi Premier League kita, kan nanti malam nih subuh lah ya. Subuh ini kan kita akan lihat pertandingan berbarengan ya si Arsenal dan City. Setengah 3 ya. Akankah ada yang terpleset? Nggak ada ya. Aman ya, masih stabil semua ya. Dua-duanya menang. Tapi pertemuan terakhir di Brighton 1-1 Seri. ya. Penalti. Joe Pedro penalti. Iya, Pedro. gue sih pengen golnya, kalaupun Arsenal bikin gol, 1 gol pun set piece, set piece-nya 2 menit Arsenal ngambilnya. Gue kebakaran. Declan Rice di kartu kuning Oh, gitu? karena delay set piece dilama-lamain. Terus gol, terus pemain lari ke depan Hurzeler. Aduh, gue suka lagi Hurzeler tapi gimana sih dia ngomongnya begitu sih? Udah, gue pengen Arsenal golnya set piece, nggak apa-apa. Biar membungkam dengan Biar kejadian membungkam, Ansa ya. dilama-lamain Yo. kalau perlu ambil set piece-nya. Tapi Oke. City menghadapi Gimana? Forest main di Etihad juga gue nggak melihat adanya kepleset. Justru yang gue deg-degan ya Brighton, yang gue deg-degan Arsenalnya. Kalau City menghadapi Forest di Etihad, kayaknya walk in the park, Oh. menang lah. Apalagi Haaland kabarnya fit ya, udah kembali bugar. Dia Tanpa udah Haaland kembali pun latihan. City terlalu kuat lah buat Nottingham. Walaupun waktu main di City Ground, City harus bangkit setelah ketinggalan dulu kalau nggak salah. Jadi ya buat gue Tipis ya. tipis 2-1. Jadi buat gue ya kalau City boleh aman. City kalah, Arsenal? Arsenal menang. Kalau boleh, cuman ya gue lebih khawatir Arsenal gagal keluar dengan poin penuh. Gue sih Oke. ngeliatnya ini sampai akhir musim keduanya bakal konsisten kayak tipe-tipe City sama Liverpool pada saat itu dan penentuannya nanti pas di game Etihad itu bakal jadi nentuin arah Premier League bakal kemana sih menurut gue. Karena kalau Arsenal yang menang kan itu gapnya jadi jauh, tapi kalau City-nya menang mereka balap Arsenal. Jadi itu Yes. situasi yang menurut gue bakal sangat menentukan, tapi di game-game sisanya mereka bakal aman dan menurut gue City dan Arsenal punya kapasitas buat Ya gue bilang waktu di preview tadi, ini malam bisa jadi malam kudeta sih. Iya. Artinya? Kalau Arsenal gagal poin penuh, Iya. kalau karena Bahaya melihat dari performa Arsenal di game sebelumnya ya, di game menghadapi Chelsea, di game menghadapi Wolves, concern mah ada.
gitu loh. Bukan yang sepede-pede itu juga gue melihat performanya Arsenal ya. Maksudnya concern sih ada gitu. Cuman gue harap itu hanya hiccup aja kalau bahasnya Firzi, hanya hiccup dari 2 game. Selebihnya Arsenal bisa tampil lagi kayak abis kalah lawan MU, tampil terengginas lagi gitu. Dan ini situasi yang enak bagi mereka kalau main barengan. Biasanya mereka kalau Iya. keganggunya Nggak pressure. kalau mainnya duluan atau mainnya belakangan tuh baru mereka keganggu. tetap aja City kan punya minus 1 game. Iya, tapi Iya, ini harus I see. dimanfaatin Harus bagi mereka. dimanfaatin Dan karena main bareng. iya, penutupan dari gue adalah Pep kan juga udah ngelempar Cywar ya. Iya. Dia bilang kayaknya kita nggak akan bisa nyapu bersih sih sebenarnya, katanya mereka bakal kepleset nih sepanjang akhir musim ini bakal Kayaknya ada semua pelatih keplesetnya. Cywar kecuali Arteta ya. Iya, masih ngebela ini banget dia, masih beginilah Asik, ibaratnya. asik. Tapi kalau Pep bilang Nyampe maksudnya Arteta. nyampe lah. Oh, Jaga gitu. diri. Menjaga Iya. pemainnya bagus. Oh, Tapi iya, Pep iya. bilang sampai akhir musim kayaknya kita bakal kepleset, tapi nggak tahu deh Arsenal bakal kepleset juga apa enggak. Oh, iya. Iya, semua Oke. diserang. Coba, Bin. Semua diserang. Semua diserang. Singkat Arteta aja dan dari- Arsenal nggak pernah Bukan nyerang. benci Dari Arsenal. Firzi. Benci lah jelas ya. Untuk Arsenal sama City, tebakannya gimana? Man City sih masih lalu kuat ya untuk Forest. Arsenal Karyawan, cuy. Enggak, Arsenal Arsenal. anjir. Arsenal itu emang musim lalu ditahan 1-1, tapi kayaknya sih kalau Musim mereka kan musim ini udah ngelewatin banyak poin-poin yang mereka drop musim lalu. Kayaknya sih tetap menang juga Arsenal. Iya. Oke, MU jadi Newcastle, stabil MU ya. Newcastle. Ya gua tetap Bisa draw. Newcastle, tapi Newcastle, Rizal prinsip bisa draw. Indotunarmi itu Rizal pasti draw, bisa gue MU, Newcastle draw MU, oke. Oke, kita Elanga lihat. tuh bagus. Udah loh. itu aja nih pengen Minggu denger. depan Itu aja kita pengen denger. bahas. Udah aja Newcastle draw MU gitu. Siap, langsung aja di note ya buat Iya. tim semuanya. Kita lihat siapakah yang akan benar prediksinya. Terima Iya. kasih untuk para punditku, terima Kasih. kasih untuk Yo, James thank you. semuanya. Yo, Thank you pulang. juga untuk GeForce, dan pastinya jangan lupa untuk saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia, dan jangan lupa juga untuk nonton program JMTV Road to Hajatan Bola Dunia. Besok ada Rizal udah tuh. ada nih DBD, Diagnosa Bola Dr. Tirta. Sampai ketemu lagi di hari Jumat Dewan Pundit Indonesia. See you, Jam Team. See you. Tuna.